Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ibu Mila dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baik kita awali dulu dengan membaca doa ya, yaitu doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, anak-anak ibu yang soleh dan soleha semuanya dapat dengan mudah memahami materi kita pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini materi pembelajaran kita yang akan kita bahas adalah mari belajar Quran Surat At-Tin, pendidikan agama Islam, tema mari belajar Al-Quran. Sebelum ibu membahas materi hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Di antaranya, tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, dengan baik dan benar. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan ya, di video ada surah At-Tin. Kita baca dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita baca lagi surah At-Tin berserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin. Artinya, dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, fama yukazzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat yang ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang surat At-Tin.
Surat At-Tin berasal dari kata At-Tin yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Surat At-Tin berjumlah 8 ayat. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita membahas tentang kandungan surat At-Tin. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah yang aman. Sumpah dengan buah tin, zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah ayat 1-3. Kandungan surat At-Tin yang kedua, buah tin dan zaitun dianggap sebagai simbol dari kenikmatan, kesuburan, dan berkah. Sumpah dengan buah tin, zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah ayat 1-3. Kandungan surat At-Tin yang ketiga, gunung Sinai disebut sebagai tempat yang penuh berkah terkait dengan Nabi Musa, sementara Mekah adalah kota yang penuh kemuliaan karena merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad dan pusat agama Islam. Kandungan surah At-Tin ayat 4-5, keagungan penciptaan manusia. Yang pertama, namun manusia seringkali menyimpang dari fitrah tersebut dan kembali menjadi rendah, yakni menjadi buruk akibat perbuatan dan pilihan mereka. Yang kedua, namun manusia seringkali menyimpang dari fitrah tersebut dan kembali menjadi rendah, yakni menjadi buruk akibat perbuatan dan pilihan mereka. Selanjutnya, ayat ke-6, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dengan kandungan. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan yang baik, yaitu ganjaran yang sempurna dari Allah, serta tempat yang tinggi di sisinya. Yang terakhir, ayat ke-7 dan 8. Pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan kandungan yang pertama, mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kandungan yang kedua, sebaliknya orang-orang yang ingkar dan buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan yang buruk, yang sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi kandungan-kandungan yang terdapat pada surat At-Tin. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan menyampaikan inti pesan dari surat At-Tin. Surat ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, tetapi menekankan bahwa manusia harus menjaga keimanan dan amal soleh agar tetap berada pada jalan yang benar. Mereka yang beriman dan beramal baik akan mendapatkan balasan yang mulia, sementara mereka yang menyimpang akan mendapatkan akibat yang buruk. Nah, anak-anak ibu, demikianlah video pembelajaran tentang surah At-Tin pada hari ini. Untuk tugas, silakan kamu jawab yang ada di kolom komentar. Cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.